Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah karya Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Setelah kita vakum selama 5 atau 6 bulan, ya, maka kita akan memulainya lagi dan kita sudah sampai pada bab keempat pada kali ini, yaitu bab Manhajul Islam fi Tashri'i Amdimatil Usrah. Ini sudah. Ini bab ketiga sudah. Kita masuk ke bab 4. Min adabil ishrati bainaz zawjaini. Jadi ini kitabnya ya. Min adabis. Kebalik ya. Min adabis al-adabil ishrah bainaz zawjaini. Min adabil ishrati bainaz zawjaini. Di antara adab-adab bergaul bainaz zawjaini antara suami dan istri. Jadi pada bab 4 ini akan dibahas tentang bagaimana cara bergaul suami terhadap istri dan bagaimana cara bergaul istri terhadap suami. Amara memerintahkan siapa Allah Ta'ala bimu'asyaratin nisa'i untuk mempergauli, untuk memperlakukan para perempuan, para wanita bil ma'rufi dengan cara yang baik. Ala hasabima, sesuai dengan sesuatu jabala yang memang mentabiatkan, memang menciptakan Allah, siapa Allah pada perempuan, pada An-Nisa tadi, alaihi, atas sesuatu tersebut, min naqsil akli, yaitu dari kurangnya akal, wadini, dan agama. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, para kaum lelaki, untuk memperlakukan para perempuan dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan tabiat dan fitrahnya, yang memang sudah diciptakan oleh Allah. Yaitu apa? Yaitu tabiatnya wanita itu adalah kurang akalnya. Kurang akal itu bisa dimaknai mungkin begini ya, bukan berarti wanita itu tidak cerdas, tidak. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu, wanita itu akan dikalahkan oleh perasaannya. Akalnya akan dikalahkan oleh perasaan. Dan itu lebih sering ketimbang laki-laki, kira-kira begitu ya. Kalau individu-individu, antara individu wanita dan laki-laki, boleh jadi berbeda, boleh jadi lebih cerdasan laki-laki. Ada perempuan yang cerdas, ada. Laki-laki yang goblok ya ada. Tapi secara umum memang laki-laki itu lebih utama, lebih unggul dalam aspek kecerdasan ketimbang perempuan secara umum. Bukan individu per individu. Dan juga wanita itu disifati oleh Nabi sebagai orang yang agamanya kurang. Kenapa kok dikatakan demikian? Karena pada masa haid atau nifas, perempuan itu tidak bisa menjalankan ibadah yang memang syaratnya adalah harus suci. Misalkan seperti sholat, tidak bisa sholat. Puasa, tidak bisa puasa. Melakukan tawaf, tidak bisa melakukan tawaf. Kemudian membaca Quran, tidak bisa. Perempuan dalam kondisi haid membaca Quran itu tidak diperkenankan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, ma ra'aitu, tidaklah saya melihat naqisati aqlin, para perempuan-perempuan yang kurang akalnya, wadinin, dan agamanya, adhaba, yang bisa menghilangkan, bisa mengalahkan gitu ya, bisa mendominasi lilubbil hazim, pada kecerdasannya laki-laki yang teguh pendiriannya. Aku tidak pernah melihat orang yang secara akal dan agama itu kurang, tapi bisa mengalahkan dan mendominasi laki-laki yang punya kecerdasan dan punya keteguhan.
Jadi laki-laki itu meskipun dia profesor, kiai itu kan di hadapan mahasiswa dan di hadapan santrinya, di hadapan umatnya. Tapi bisa jadi di hadapan istrinya dia goblok dada. Itu guyonan-guyonan para kiai-kiai sepuh dulu kayak Yahya Hasyim Muzadi Allah yarham dan kiai-kiai yang lain tentunya, bukan hanya beliau saja. Kalau di profesor digetak ambil bojone langsung goblok dada. Lah itu sebenarnya adalah simplifikasi penyederhanaan dari dawuh Nabi ini. Dawuh Nabi min ihdakunna, daripada salah satu kalian semua. Jadi orang perempuan itu yang bisa mengalahkan laki-laki yang punya kecerdasan dan dia hazim dan dia berpegang teguh, punya prinsip yang teguh, tapi masih dikalahkan oleh perempuan yang naqisatu aklin wa dinin. Walihada, oleh karena alasan di atas itu, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rawahu Ibnu Majah. Khairukum, sebaik-baik kalian. Khairukum adalah yang terbaik li ahlihi, kepada keluarganya. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memperlakukan keluarganya dengan baik. Orang yang paling baik pada keluarganya. Ahlun itu ya kepada istrinya ya. Kepada istrinya, bisa juga kepada kepada anak-anaknya. Tapi yang dimaksud di sini adalah kepada istrinya, karena konteksnya adalah zaujain. Jadi babnya ini adalah min adabil isyrati bainas zaujain. Sudah. Wa ana, dan aku, kata Nabi, khairukum adalah orang terbaik dari kalian li ahli, pada keluargaku. Nabi itu orang paling baik, suami paling baik kepada istri-istrinya. Rawahu Ibnu Majah. Rawang meriwayatkan hadis sahabat Ibnu Majah. Makanya di dalam riwayat lain ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak pernah memukul khodamnya atau perempuan atau istri-istri Nabi. Tidak pernah memukul Nabi, kecuali memang dalam konteks perang ya. Memukul orang dalam konteks perang ya itu sebuah keharusan, tapi di luar perang Nabi nyaris tidak pernah memukul. Itu misalkan riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Anas sebagai khadam Nabi yang melayani Nabi sekitar 10 tahun, dia mengatakan bahwa Nabi tidak pernah memukul saya. Jadi Nabi itu punya sifat lemah lembut kepada keluarganya dalam hal untuk kepentingan pribadi Nabi. Tapi kalau dalam hal itu melanggar syariat, Nabi paling keras. Dalam hal urusan syariat, Nabi paling tegas. Sehingga tidak ada orang yang berani untuk untuk menyanggah Nabi kalau Nabi sudah ghadab, murka urusan syariat. Tidak ada. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa qala Aliyun, dan berkata siapa Aliyun radhiyallahu anhu, aklul mar'ati jamaluha. Akal wanita terdapat pada kecantikannya. Wa jamalur rajuli akluhu, dan ketampanan laki itu berada pada akalnya. Jadi perempuan itu dianggap berakal kalau dia cantik gitu, teman. Jadi boleh jadi ini benar ya, boleh jadi ini benar, tapi boleh jadi salah. Ini bukan daunnya Nabi ya, tidak apa-apa misalkan para perempuan tidak setuju dengan ini, gitu kan ya banyak juga orang yang dianggap cerdas, meskipun dia jelek ya cerdas. Perempuan meskipun jelek ya dianggap cerdas gitu. Kemudian ketampanan laki-laki atau pesona laki-laki itu terletak pada akalnya. Jadi bukan tampan sih sebenarnya. Kalau orang jelek meskipun dia cerdas ya tetap jelek gitu loh. Ada seorang pria yang dia cerdas, public speakingnya bagus, kalau diskusi di dalam kelas, misalkan jadi mahasiswa, dia diskusi di dalam kelas itu, waduh, merajai diskusi. Referensi dengan mudah ia sebutkan, dengan mudah ia menyanggah teman-temannya dan dosennya. Tapi orangnya jelek, hitam misalkan.
pendek, merongos, dia tetap dianggap gak tampan sama temennya. Tapi mungkin dia punya pesonanya adalah di kecerdasannya. Kan banyak orang yang secara tampilan fisik dia itu jelek, tapi karena punya kecerdasan, punya kepiawaian dalam berbicara, yang itu adalah indikator kecerdasan seseorang, kemudian dia banyak wanita-wanita yang tertarik, wanita-wanita cantik yang tertarik kepada orang itu. Waqala dan berkata siapa Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bab ini agak panjang, kita jadikan beberapa video agar tidak terlalu lama dan panjang videonya. Karena ini sampai halaman 20, dari halaman 13 sampai halaman 20 ada 7 halaman. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para perempuan itu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bagus. Fa in karihtumuhunna, jika kalian benci, tidak senang kepada mereka, para wanita itu, ya. Fa'asa an takrahu syai'a, maka bersabarlah kalau kamu nggak senang dengan sikapnya para wanita itu, maka bersabarlah. Fa'asa an takrahu, boleh jadi kalian tidak menyukai syai'an, sesuatu. Boleh jadi kalian membenci sesuatu. Wa yaj'ala Allahu wa yaj'alallahu, dan Allah menjadikan fihi, dalam sesuatu tersebut, khairan katsira, kebaikan yang banyak. Boleh jadi kamu gak suka dengan sikap perempuan, sikap istri kamu, dan seterusnya. Tapi kamu harus bersabar. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang kamu tidak suka, itu ternyata Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fa'amsikuhunna bima'rufin, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik. Maka rujukilah mereka dengan cara yang baik, atau fa'amsikuhunna itu adalah maka tahanlah mereka, artinya jangan pisah, jangan cerai mereka, bima'rufin, dengan cara yang ma'ruf. Kalau misalkan kamu mau tetap mempertahankan istri kamu, ya kamu harus memperlakukannya dengan ma'ruf. Wa qad jaa'a, sungguh telah datang, anna husnal khuluqi, apa penjelasan bahwa, suatu penjelasan bahwa akhlak yang baik, dhahaba bi khairid dunya wal akhirah, itu datang dengan membawa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi ada penjelasan, ya, ada penjelasan bahwa, ada keterangan bahwa husnul khuluq, akhlak yang baik, itu akan mendatangkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa annar rajula la yablughu, dan sesungguhnya seorang laki-laki la yablughu, itu akan mencapai bi husni khuluqihi, dengan akhlaknya yang baik, manazila, beberapa derajat, beberapa posisi, beberapa tingkatan, fil jannati, di surga, la yablugha, yang ia tidak mencapai derajat tersebut diamalin dengan amal yang lain. Jadi nanti ada beberapa amal, ada beberapa tingkatan yang akan kita capai hanya dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang baik, dan tidak akan kita capai dengan sholat misalkan, dengan pahala puasa, dengan pahala membaca Quran, dan seterusnya. Wa husnul khuluqi, dan husnul khuluq jami'un, itu mengumpulkan lil mukarramati, pada hal-hal yang mulia, jumlatan, secara umum. Jadi budi pekerti yang baik itu mencakup nilai-nilai kemuliaan secara umum, secara global. Waman hasuna khuluquhu, waman, barang siapa hasuna baik, khuluquhu, akhlaknya orang itu, ma'ahlihi, terhadap istrinya, asya, maka dia akan hidup fi buhbuhatin, di tengah-tengah, minas sa'adati, dari kebahagiaan, wa ghamratil hana'i,
dan luapan ketentraman, luapan kedamaian. Jadi kalau orang itu dia berperilaku baik, berbudi pekerti yang baik terhadap istrinya, maka hidup rumah tangganya itu akan menjadi lautan kebahagiaan dan luapan ketentraman. Uripe tentrem, bejo bahagia, tidak merengut, tidak menjadi neraka rumah tangganya, tapi akan menjadi surga. Itulah baiti jannati. Sejatinya baiti jannati itu bukan dari rumahnya, tapi dari orang yang ada di rumah itu. Gitu. Nah, kalau orang yang di rumah itu gregetno, tidak cocok dengan kita, selalu menyanggah kita, bertengkar terus dengan kita, sebagus apapun, sebersih apapun, seindah apapun rumahnya, itu akan menjadi neraka, tidak akan menjadi jannat, tidak akan menjadi surga. Waqad qila, sungguh telah dikatakan, husnul khuluqi, ada pernyataan begini, ada quote begini, ada pernyataan begini dari ulama, husnul khuluq, akhlak yang baik, wa husnul jiwar, tetangga yang baik, yu'ammiranid diyar, itu akan memakmurkan rumah. Jadi kalau kita memiliki akhlak yang baik, terus kita menjadi tetangga yang baik, maka akan memakmurkan diyar. Diyar itu dari dar, rumah, jamak rumah berarti rumah dan rumah-rumah. Artinya perkampungan. Kampung itu akan menjadi kampung yang damai, tentram, happy. Orangnya suka menolong, suka membantu, gotong royong dan seterusnya. Kenapa? Karena didasari individu-individunya itu dengan akhlak yang baik dan dengan etika berkeluarga yang baik. Wa akhiru ma ausobihi, wa akhiru ma, adapun akhirnya sesuatu, akhirnya kalimat ausobihi yang berwasiat siapa Nabi bihi dengan sesuatu tersebut, alaihi salatu wassalam, salatu kalimatin, itu ada 3 kalimat. Wasiat terakhir Nabi itu ada 3 kalimat ya. Salatu kalimatin dhalla yatakallamu bihinna, yang senantiasa yatakallamu, berbicara siapa Nabi bihinna dengan 3 kalimat tersebut, hatta talajlaja, sampai menjadi kelu lisanuhu, lidahnya Nabi. Jadi Nabi menjelang wafat, Nabi itu berwasiat dengan 3 hal. Jadi selalu mengucapkan kalimat 3 kalimat ini sampai lidahnya itu kelu, wa khafiya kalamu, dan samar ucapan Nabi, dan sampai nggak kedengaran suaranya Nabi itu. Ja'ala yaqulu, Nabi berkata, kama rawahun Nasa'i, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Majah, as-salata as-salah. Ini kalimat pertama, jagalah salatmu. Wa ma malakat aimanukum, jangan beban, jagalah budak-budak yang kalian miliki. Sesuatu, malakat yang memiliki, aimanukum, tangan kanan kalian semua. Maksudnya adalah budak-budak kalian serta budak-budak yang kalian miliki. Jagalah sholat, jagalah budak-budak yang kalian miliki. La tukallifuhum, jangan bebani mereka, ma la yutikuna, apa-apa yang mereka tidak mampu untuk memikulnya. Yang kedua itu. Yang ketiga, Allah, takutlah kepada Allah fi nisa, dalam hal perempuan-perempuan. Fa innahunna awanin, karena sesungguhnya perempuan itu adalah orang-orang yang tersandra, terpenjara, ay asirotun, yaitu orang-orang yang terpenjara, fi aidikum, dalam kekuasaan kalian. Akhattumuhunna, kalian telah mengambil perempuan itu, biahdillah, dengan janji pada Allah. Wastahlaltum, dan kalian telah menghalalkan furujahunna, kemaluan-kemaluan perempuan itu, bi kalimatillah, dengan kalimat Allah, yaitu dengan ijab dan qabul itu. Qabil tu nikah wa taswijah bil mahal madkur, misalkan. Yaitu qabulnya kita dengan kemudian kita menjadikan perempuan itu halal kemaluannya untuk kita setubui dan seterusnya. Wa akhrajas Syaikhan wa ghairuhuma ila akhiri. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.